Coach Erde, terakhir nih, skor lawan Bahrain kira-kira berapa skornya nanti di GBK? Saya jujur, selama saya jadi pelatih yang belum pernah saya lakukan adalah saya jadi seorang peramal. Kalah sama Gurita. Saya ke Coach RD, ke Coach Rahmat Darmawan. Coach, dengan kondisi seperti ini, jika Coach menjadi head coachnya tim nasional saat ini, apakah masih memungkinkan untuk bongkar pasang pemain, misalnya memanggil pemain baru? Saya rasa sudah nggak pada waktunya lagi untuk kita memikirkan pemain yang di luar saat sekarang ya. Okay. Mungkin kecuali kalau ada beberapa pemain yang cedera, ya mungkin butuh, ya, mungkin bisa. Tapi fokus pada pemain yang ada dan kemudian selanjutnya fokus juga pada pertandingan yang selanjutnya dengan memperbaiki, tapi sekaligus juga harus dengan cermat menentukan apa yang akan dilakukan. Jadi nggak gegabah, jadi mesti dengan pertimbangan-pertimbangan. Karena kenapa kita ingat ketika kita lawan Bahrain di sana sama, kita mendominasi penguasaan bola. Tapi akhirnya di menit terakhir kita kebobolan dan kita nggak fokus karena kita cuma sibuk dengan referee waktu itu. Semuanya menganggap referee nggak adil dan sebagainya. Di sepak bola itu nggak boleh sekecil apapun terjadi untuk kita komplain dengan referee kemudian sampai terbawa emosi, terbawa kita nggak fokus akhirnya kita kalah. Nggak boleh. Seorang profesional yang mesti sampai selesai pertandingan. Dan artinya sekarang tinggal berpikir seperti apa. Karena pasti Bahrain juga jangan pikir dia tidak berpikir tentang cara main tim kita. Sukses dengan menunggu counter attack dilakukan oleh China, dilakukan oleh Australia. Bisa jadi Bahrain akan melakukan hal yang sama. Lalu sekarang bagaimana mengantisipasi melawan strategi yang kemungkinan akan Bahrain lakukan melawan kita. Tinggal sekarang di situ. Nah, apakah nanti akhirnya merubah formasi bermain dengan menentukan beberapa pemain-pemain kita terutama di sektor winger yang hari ini jujur kita bermain tidak seperti biasanya. Karena kenapa? Hari ini saya nggak melihat Kelvin Verdong yang biasanya ada di depan. Bahkan dia beberapa kali membuat peluang. Justru sibuk di belakang ya, karena sibuk lobang. Ya, kita akhirnya tidak melihat dia tidak maksimal sama sekali kinerja di hari ini. Karena lebih dominan, dia punya kemampuan yang jujur. Yang tadi disampaikan Bung Toel. James ya. Yang harusnya itu diisi posisinya oleh Kelvin Verdong. Mungkin akan berbeda ceritanya ya. Terutama di dalam intensitas serangan kita dari sektor kiri tadi. Ya. Bung Toel, kalau kita melihat di sektor kiper, apakah Martin Paes masih bisa dipertahankan ataukah sudah harus ke Emil Odero? Memang 5 gol itu karena salah Martin Paes. Ya. Jadi cara menilai sepak bola nggak bisa begitu. Karena juga akan sangat menjatuhkan mentalnya. Begitu salah diganti. Nah dia itu kan habis kalau menurut saya. Pernah dipersalahkan. Waktu itu diganti Sahrul Tisna. Ada juga jejak digitalnya. Jadi nggak boleh begitu gitu loh. Karena kita juga akan mematikan. Karena tadi prosesnya banyak terjadi dari bola-bola mati. Jadi bukan semata-mata 5 gol itu Martin Paes gitu loh. Kalau soal pergantian pemain, pertanyaan pertama tadi, untuk lawan Australia dan Bahrain kan sudah didaftarkan 29. Nggak mungkin ada perubahan. Dari 29 itu setiap pertandingan harus setor 23 kan begitu. Nah untuk lawan Australia Bahrain sudah masuk. Kalaupun akan ada perubahan, tapi perubahan itu mungkin kecil sekali, itu pun terjadi paling di sektor pemain-pemain dari lokal Indonesia. Kalau naturalisasi pasti akan yang itu, yang 19 saat ini jumlahnya. Kalau Elkan Bagot masuk 20 gitu loh. Saya nggak tahu dalam kurun waktu Maret ke Juni ini apakah akan dilakukan lagi, saya nggak tahu. Gitu. Tapi kalau dari sisi komposisi pemain, 19 yang ada sekarang nggak akan berubah kalau menurut saya. Karena itu proses naturalisasi. Proses yang melibatkan extra effort negara. Kalau Elkan Bagot masuk 20. Berarti yang berubah paling di lokalnya aja gitu. Baik. Bung Kesit, kalau kita melihat starting 11 malam hari ini, siapa yang harusnya nanti akan diganti? Karena kita tinggal 5 hari lagi nih lawan Bahrain di GBK. Tanggal 25. Iya kalau sebenarnya komposisi tadi itu menurut saya sudah oke banget ya. Tapi ya situasinya kan ternyata di lapangan kita bisa lihat seperti apa begitu ya. Hampir semua pemain menurut saya tidak tampil optimal. Kalaupun ada beberapa pemain yang kemudian... Kenapa? Apa yang menyebabkan tidak optimal nih kira-kira? Iya setelah 10 menit aja kan mainnya kelihatan optimal. Tapi setelah itu kan enggak. Jadi secara keseluruhan menurut saya memang tidak tampil optimal tim nasional kita. Kenapa? Hampir semua lini menurut saya tidak bekerja dengan baik begitu ya. Pemain yang biasanya, tadi Coach RD bilang, Kelvin Verdong yang biasanya aktif menjelajah lewat flank di sektor kiri,
nggak terlihat. Ya. Marcelino yang biasanya juga begitu lincah di lini tengah juga tidak terlihat begitu ya. Jay Itzes yang diharapkan bisa jadi tembok terakhir juga kali ini seperti apa ya, tidak menemukan permainan terbaiknya begitu. Jadi hampir semua pemain menurut saya tampil belum baik. Prediksinya kenapa tuh? Kenapa tidak maksimal? Ya pertama karena Baru. Mereka baru berkumpul 2-3 hari, langsung latihan, tidak ada game. Oke. Ya hasilnya seperti yang kita lihat. Baik. Hari ini. Bung Pang, kalau kita lihat dari sektor back, apakah sudah saatnya Rizky Ridho akan masuk lagi lawan Bahrain nanti ke starting 11? Ya, saya sih selalu suka lihat local hero ada di starting lineup ya. Dan kalau Rizky Ridho bisa balik lagi ke starter, saya rasa dia kan duetnya sama JIZ itu kan udah terbukti beberapa pertandingan selalu bagus ya. Tapi kalau siapa pemain yang sebenarnya saya pribadi pengen lihat ada di dalam starting lineup, kita kan baru naturalize Joy Pelupessy. Selama ini saya selalu merasa ya, lini tengah Indonesia itu butuh otot. Ya. Butuh. Rasa Tom Hay atau Nathan Chowan itu butuh temen gitu di sana ya. Untuk rasak gerusuk dan itu tugasnya dia harus Joy Pelupessy. Namun saya juga harus bilang saya mau appreciate itu oleh Romeni sih ya. Ini pertandingan debutnya dia, sayangnya hasilnya kalah. Tapi salah satu better performance tuh tadi di pertandingan tadi itu adalah oleh Romeni. Selama ini kita selalu bilang, coba Indonesia punya striker yang mau di depan. Pasti lebih oke lagi dan saya rasa tuh kita udah dapet sih. Kita harapkan nanti lawan Bahrain ya oleh Romeni hat-trick lah kalau bisa ya. kita doakan bersama, silakan Nisa. Ya bagaimanapun bola itu bundar. Kita harapkan ya tiga-tiganya menang. Cuma yang 2 aja nggak apa-apa lah ya. Atau enggak 1, harus berapa? Ya kalau bisa dapat 7 bagus. Yang 1 nembus Australia, kita kalah. Kan prediksinya diharapkan Indonesia jangan sampai kehilangan poin, dapat 1 poin aja kan dari Australia. Tapi nyatanya kita kalah. Ya nembusnya nanti lawan Jepang. Coach Erdi, terakhir nih, skor lawan Bahrain kira-kira berapa skornya nanti di GBK? Saya jujur, selama saya jadi pelatih yang belum pernah saya lakukan adalah saya jadi seorang peramal. Kalah sama Gurita. Tapi saya optimis ya. Saya yakin dengan belajar dari situasi tadi melawan Bahrain, apalagi kita punya motivasi yang lebih dengan ketika kita harus merasa, kan waktu itu merasa katanya kita dicurangi lah dan sebagainya. Tentu mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi yang lebih lah. Walaupun menurut saya baik-baik aja itu nggak ada hal-hal yang harus kita ingat hal yang jelek. Tapi yang pasti lawan Bahrain strategi yang tepat, bermain dengan lebih lepas lagi, dan waktu sekian hari ini jadilah satu waktu yang harus begitu intens dilakukan oleh staf pelatih dan para pemain untuk benar-benar diskusi, untuk berkomunikasi, karena menjadi seorang pelatih nasional sekali lagi yang dibutuhkan bukan cuma cara melatih mereka, tapi bagaimana membangun yang tadi saya sampaikan, kepercayaan, membangun motivasi buat mereka, dan sehingga juga membangun chemistry antara mereka itu yang lebih dominan ya di dalam waktu sisa ini. Baik. Oke, baik. Bagaimanapun bola itu bundar. Indonesia bisa kalah, bisa menang, tapi yang penting lolos Piala Dunia. Meskipun peluangnya kecil, tapi kita berharap kita bisa meraih poin maksimal di 3 laga terakhir Indonesia. Terima kasih Anda sudah bersama kami malam hari ini. Interupsi, saya Aryo Ardi. Saya Ansyah Dasuki, sampai jumpa. Terima kasih.